Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 kelas 2C D3 Akuntansi akan membahas materi tentang sistem akuntansi biaya. Saya Fauziah Rinaldi Putri dan bersama rekan saya Tisa Wardanita, Amelia Seftifarani, dan Ladena Alvino. Dengan Ibu Zahara sebagai dosen pembimbing mata kuliah sistem akuntansi. Sistem akuntansi biaya yaitu terdiri dari jaringan prosedur untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan data biaya produksi dan biaya non-produksi untuk menyajikan informasi biaya bagi kebutuhan manajemen. Deskripsi kegiatan sistem pengawasan produksi yaitu ditujukan untuk mengawasi pelaksanaan order produksi yang dikeluarkan oleh fungsi produksi. Dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan dari pembeli, order produksi erat hubungannya dengan order yang diterima oleh fungsi penjualan dari pembeli. Yang dimaksud dengan sistem akuntansi biaya yaitu suatu jaringan prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan dan menyajikan laporan biaya. Dalam perusahaan manufaktur, sistem akuntansi biaya merupakan jaringan prosedur untuk mengumpulkan dan menyajikan biaya produksi, biaya pemasaran, dan biaya administrasi dan umum. Faktor yang mempengaruhi perancangan sistem akuntansi biaya dalam suatu perusahaan adalah yang pertama, metode costing yang digunakan, yaitu full costing atau variable costing. Yang kedua, sistem akuntansi biaya standar atau sistem akuntansi biaya historis. Yang ketiga, proses produksi, yaitu produksi berdasarkan pesanan atau produksi berdasarkan proses. Nah, selanjutnya kerangka unsur yang mempengaruhi sistem akuntansi biaya. Berikut dilampirkan skema aliran biaya melalui berbagai akun buku besar yang melukiskan prosedur yang membentuk sistem akuntansi biaya. Informasi yang diperlukan oleh manajemen dari sistem akuntansi biaya adalah yang pertama, order produksi yang belum selesai. Yang kedua, order produksi yang telah selesai. Yang ketiga, harga pokok produk jadi. Yang keempat, harga pokok produk yang masih dalam proses pada saat tertentu. Yang kelima, biaya menurut pusat biaya. Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi biaya sebagian besar terdiri dari dokumen yang digunakan dalam sistem pengawasan produksi, yaitu terdiri dari surat order produksi, daftar kebutuhan bahan, daftar kegiatan produksi, bukti permintaan dan pengeluaran barang, bukti pengembalian barang gudang, kartu jam kerja, laporan produk selesai, bukti memorial atau jurnal voucher, dan yang terakhir yaitu bukti kas keluar. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi biaya yaitu terdiri dari yang pertama, jurnal pemakaian bahan baku. Jurnal ini merupakan jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat harga pokok bahan baku yang digunakan dalam produksi. Yang kedua, jurnal umum. Yang ketiga, register bukti kas keluar. Yang keempat, kartu harga pokok produk. Yang kelima, kartu biaya yang merupakan catatan buku pembantu yang merinci beban overhead pabrik, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran. Selanjutnya, fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi biaya terdiri dari yang pertama, fungsi penjualan, yang kedua, fungsi produksi, yang ketiga, fungsi perencanaan dan pengawasan produksi, yang keempat, fungsi gudang, yang kelima, fungsi akuntansi biaya, di mana dalam sistem pengawasan produksi dan sistem akuntansi biaya, fungsi ini bertanggung jawab atas pencatatan mutasi setiap jenis persediaan dan atas pencatatan biaya produksi langsung, biaya produksi tidak langsung, dan biaya non-produksi ke dalam kartu biaya. Baiklah, saya Amelia Seftifarani akan melanjutkan penjelasan dari materi. Jaringan prosedur yang membentuk sistem. Jaringan prosedur yang membentuk sistem pengawasan produksi dan sistem akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur adalah yang pertama, prosedur order produksi.
Prosedur order produksi ini khususnya umumnya digunakan dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan, yang merupakan produksi pemberian perintah kepada fungsi produksi untuk memproduksi sejumlah produk tertentu. Yang kedua, prosedur permintaan dan pengeluaran barang dari gudang. Prosedur ini menggambarkan proses di mana gudang menerima permintaan pengeluaran barang, baik itu bahan baku yang akan digunakan untuk produksi maupun barang jadi yang siap dijual. Yang ketiga, prosedur pengembalian barang dari gudang. Prosedur pengembalian barang gudang, prosedur ini digunakan untuk mengembalikan barang ke gudang. Ada kalanya bahan baku yang telah diambil dari gudang untuk kepentingan produksi penerimaan tertentu yang tidak seluruhnya habis digunakan. Pengembalian bahan baku tersebut ke gudang dilakukan oleh fungsi produksi melalui prosedur pengembalian barang. Dengan prosedur ini, dihasilkan dokumen sumber berupa bukti pengembalian barang gudang yang digunakan untuk mengurangi bahan baku yang dicatat dalam kartu harga pokok pesanan yang bersangkutan dan menambah persediaan bahan baku yang dicatat dalam kartu persediaan. Yang keempat, prosedur pencatatan beban tenaga kerja langsung. Prosedur ini digunakan untuk mencatat beban tenaga kerja langsung yang dikonsumsi untuk mengerjakan order produksi tertentu atau yang dikeluarkan dalam periode waktu tertentu. Yang kelima, prosedur produk selesai dan pembebanan biaya overhead pabrik. Prosedur ini digunakan untuk mencatat biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada pesanan tertentu berdasarkan tarif yang ditentukan di muka dan total harga pokok produk selesai yang ditransfer dari fungsi produksi ke fungsi gudang. Yang keenam, prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran. Prosedur ini digunakan untuk mencatat biaya overhead pabrik yang sesungguhnya, beban administrasi dan umum, serta beban pemasaran. Selanjutnya, unsur pengendalian internal. Unsur pengendalian internal yang seharusnya ada dalam sistem akuntansi biaya dirancang dengan merinci 3 unsur pokok. Sistem pengendalian internal yang terdiri dari organisasi, sistem otoritasi dan prosedur pencatatan, dan praktek yang sehat. Adapun organisasi yang terdiri dari yang pertama, fungsi pencatatan biaya harus terpisah dari fungsi produksi. Kegiatan fungsi produksi pada dasarnya terdiri dari pemakaian berbagai sumber ekonomi yang terdiri dari bahan baku, bahan penolong, tenaga kerja, gedung, mesin, dan peralatan untuk menghasilkan produk yang merupakan sumber ekonomi yang lain. Dan konsumsi berbagai sumber ekonomi tersebut perlu diawasi dengan penyelenggaraan catatan akuntansi. Pencatatan konsumsi sumber ekonomi yang dilakukan oleh fungsi produksi harus dilaksanakan oleh fungsi akuntansi agar data yang dicatat dapat dijamin ketelitiannya dan keandalannya. Yang kedua, fungsi pencatatan biaya harus terpisah dari fungsi yang menganggarkan biaya. Anggaran biaya merupakan tolak ukur yang digunakan untuk mengendalikan biaya agar dapat data realisasi anggaran biaya dapat digunakan untuk mengendalikan pelaksanaan anggaran yang perlu dilaksanakan catatan akuntansi untuk mencatat realisasi anggaran biaya. Selanjutnya, fungsi gudang harus terpisah dari fungsi produksi. Dalam perusahaan manufaktur, fungsi produksi bertanggung jawab untuk memproses bahan baku menjadi produk jadi dengan menggunakan mesin dan peralatan yang ada. Untuk itu, fungsi produksi memerlukan bahan baku dan bahan penolong sebagai masukannya serta memerlukan suku cadang untuk menjaga agar mesin dan peralatan tetap berfungsi. Selanjutnya, fungsi gudang harus terpisah dari fungsi akuntansi. Dalam pencatatan persediaan dengan menggunakan metode mutuasi persediaan, fungsi gudang yang bertanggung jawab atas penyimpanan fisik persediaan berkewajiban untuk menyelenggarakan catatan fisik persediaan yang disimpan di gudang.
Sedangkan fungsi akuntansi bertanggung jawab atas penyelenggaraan catatan fisik dan rupiah persediaan. Fungsi gudang menyelenggarakan kartu gudang untuk mencatat mutuasi saldo fisik persediaan di gudang, dan fungsi akuntansi menyelenggarakan kartu persediaan untuk mencatat mutuasi baik fisik maupun rupiah persediaan yang disimpan di gudang. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan yang terdiri dari yang pertama, surat order produksi diotorisasi oleh kepala fungsi produksi. Kegiatan produksi diawali dengan diterbitkannya surat order produksi oleh kepala fungsi produksi berdasarkan dokumen tersebut yang berbagai fungsi di bawah fungsi produksi terkait dalam proses pembuatan produk melaksanakan kegiatan produksi. Karena kepala fungsi produksi adalah pemegang wewenang untuk memerintahkan unit-unit organisasi yang ada di bawahnya dalam pelaksanaan kegiatan produksi, maka surat order produksi harus diotorisasi oleh kepala fungsi tersebut. Selanjutnya, bukti permintaan dan pengeluaran barang dari gudang diotorisasi oleh kepala fungsi produksi yang bersangkutan. Berdasarkan surat order produksi yang diterbitkan oleh fungsi produksi, diperlukan pengembalian bahan baku dan bahan gudang dari fungsi gudang. Untuk keperluan tersebut, fungsi produksi harus mengisi bukti permintaan dan pengeluaran barang dari gudang. Selanjutnya, bukti kas keluar diotorisasi oleh fungsi akuntansi keuangan. Dalam proses produksi, kegiatan produksi yang memerlukan pengeluaran kas dilaksanakan dengan pembuatan bukti kas keluar yang diotorisasi oleh fungsi pencatatan utang. Setelah dokumen pendukung seperti misalnya daftar upah dikumpulkan dan diverifikasi oleh fungsi pencatatan utang. Selanjutnya, daftar kebutuhan bahan dan daftar kegiatan produksi dibuat oleh fungsi perencanaan dan pengawasan produksi dan diotorisasi oleh kepala fungsi produksi. Fungsi perencanaan dan pengawasan produksi merupakan fungsi yang membantu kepala fungsi produksi dalam merencanakan dan mengawasi pelaksanaan produksi. Selanjutnya, kartu jam kerja diotorisasi oleh kepala fungsi produksi yang bersangkutan. Dalam perusahaan yang produksi yang berdasarkan pesanan, kartu jam kerja merupakan dokumen sumber sebagai dasar distribusi biaya tenaga kerja langsung ke dalam kartu harga pokok produk tiap-tiap pesanannya. Selanjutnya, praktek yang sehat. Yang pertama, surat orderan produksi, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, bukti kas keluar, bukti memorial bernomor urut tercetak dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, secara periodik dilakukan rekonsiliasi kartu biaya dengan akun kontrol biaya dalam buku besar. Yang terakhir, secara periodik dilakukan perhitungan persediaan yang ada di gudang untuk dicocokkan dengan kartu persediaan. Selanjutnya, bagan alir sistem pengawasan produksi dan sistem akuntansi biaya yang terdiri dari 1. Prosedur order produksi, yang kedua prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang, yang ketiga prosedur pengembalian barang dari gudang, yang keempat prosedur pencatatan jam kerja dan biaya tenaga kerja langsung, yang kelima prosedur produk selesai dan pencatatan pembebanan biaya overhead pabrik, yang keenam prosedur pencatatan overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari pengeluaran kas dan yang menggunakan register bukti kas keluar dan lunar umum. Yang ketujuh, prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari pengeluaran kas dan yang menggunakan register bukti kas keluar. Yang kedelapan, prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari penyusutan amortisasi, depresi, dan terpakainya uang muka biaya. Bagan alir dokumen order produksi. Prosedur order produksi ditujukan untuk mengorganisasikan kegiatan produksi produk guna memenuhi pesanan pembeli atau kebutuhan produk untuk jangka waktu tertentu. Contoh prosedur order produksi ini diterapkan dalam perusahaan yang berproduksi berdasarkan pesanan. Bagan alir dokumen order produksi dapat dilihat pada gambar 12-13. Di sini pada bagian order penjualan,
dapat dimulai dari order dari pembeli. Dari order dari pembeli menambah informasi pada order dari pembeli. Yang selanjutnya, order dari pembeli tersebut dapat dilengkapi dengan informasi. Pada bagian perencanaan dan pengawasan produksi, order dan pembeli yang telah dilengkapi informasi tersebut membuat surat order produksi yang dimana membuat daftar ketentuan kebutuhan dalam daftar kegiatan. Selanjutnya, surat order produksi tersebut dikirim ke bagian kartu biaya. Pada bagian produksi, DKP, surat order produksi melaksanakan produksi sesuai dengan surat order produksi. Dan selanjutnya ke prosedur permintaan dan pengeluaran barang dari gudang dan prosedur pencatatan tenaga kerja langsung. Selanjutnya, bagian alir dokumen prosedur permintaan dan pengeluaran barang dari gudang. Karena pada umumnya perusahaan manufaktur menyelenggarakan persediaan untuk bahan bakunya, maka pengembalian bahan baku dari gudang digunakan prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Prosedur ini digunakan untuk meminta dan mengeluarkan barang-barang yang di gudang seperti bahan baku, bahan penolong, suku cadang, dan lain sebagainya. Contoh prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang ini diterapkan dalam perusahaan yang berproduksi berdasarkan pesanan. Adapun flowchart prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Yang bagian produksi membuat surat permintaan bahan baku sesuai kebutuhan rangkap. Lembar pertama dikirim ke bagian gudang dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Bagian gudang menerima surat permintaan bahan baku dari bagian produksi. Yang ketiga, berdasarkan surat permintaan bahan baku, bagian gudang membuat surat pengiriman bahan baku rangkap 2, lembar 1 dikirim ke bagian produksi beserta bahan baku yang diminta, dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Berdasarkan surat pengiriman bahan baku, bagian gudang membuat bukti permintaan dan pengeluaran bahan baku gudang rangkap 2, lembar pertama dikirim ke bagian akuntansi, dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Berdasarkan bukti permintaan dan pengeluaran bahan baku, bagian gudang membuat laporan persediaan bahan baku rangkap 2, lembar pertama dikirim ke bagian akuntansi, lembar kedua disimpan sebagai arsip. Bagian produksi menerima surat pengiriman bahan baku beserta bahan baku dari bagian gudang. Bagian produksi memproduksi bahan baku menjadi barang jadi, kemudian mengirim barang jadi ke bagian gudang. Selanjutnya, berdasarkan barang jadi, bagian gudang membuat laporan barang jadi rangkap 2, lembar 1 dikirim ke bagian akuntansi, dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Selanjutnya, berdasarkan laporan persediaan bahan baku, bukti permintaan dan pengeluaran bahan baku gudang dan laporan barang jadi, bagian akuntansi membuat laporan permintaan dan pengeluaran barang gudang rangkap 2, lembar pertama dikirim ke manajer dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Selanjutnya yaitu bagian alir dokumen prosedur pengembalian barang gudang. Bahan baku yang sudah diminta oleh fungsi produksi ada kalanya tidak semuanya habis dikonsumsi untuk memproduksi pesanan tertentu. Jika terjadi kelebihan bahan baku yang diminta oleh fungsi produksi, bahan baku tersebut harus dikembalikan ke fungsi gudang. Pengembalian barang gudang dan pengurangan biaya sebagai akibat pengembalian barang tersebut dilakukan dengan prosedur pengembalian barang gudang. Ini merupakan bagian dari prosedur pengembalian barang gudang. Terdiri dari 5 bagian. Yang pertama bagian produksi, yaitu membuat BPBG, kemudian bersama dengan barang. Yang kedua bagian gudang, BPG, menandatangani BPG ke-1 sebagai tanda terima barang. Seterusnya diteruskan ke kartu gudang. Yang ketiga bagian kartu persediaan, BPBG. Selanjutnya mengisi harga pokok pada BPBG. BPBG akan diteruskan ke kartu persediaan. Yang keempat, bagian kartu biaya. BPBG akan seterusnya kartu harga pokok produksi. Yang kelima, bagian jurnal, yaitu BPBG akan melanjutkan ke jurnal umum dan selesai.
Selanjutnya adalah bagan alir dokumen prosedur pencatatan jam kerja dan biaya tenaga kerja langsung. Setelah fungsi produksi menerima surat order produksi dari Departemen Produksi yang disiapkan oleh fungsi perencanaan dan pengawasan produksi, dan telah meminta bahan baku melalui prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Pengerjaan order produksi selanjutnya memerlukan tenaga kerja yang waktu kerja serta upahnya perlu dicatat melalui prosedur pencatatan waktu kerja dan biaya tenaga kerja langsung. Contoh prosedur ini ditetapkan dalam perusahaan manufaktur yang produksinya berdasarkan pesanan. Bagan alir dokumen prosedur pencatatan jam kerja dan biaya tenaga kerja langsung. Pada bagan ini, didistribusikan biaya tenaga kerja langsung didasarkan pada jam kerja karyawan langsung yang direkam dalam kartu jam kerja. Data jam kerja langsung dalam kartu jam kerja ini dipakai sebagai dasar untuk membuat rekap daftar upah yang berisi rincian upah yang dibebankan pada tiap-tiap pesanan. Berdasarkan rekap daftar upah ini, bagian jurnal membuat bukti memorial sebagai dasar pencatatan distribusi upah di dalam jurnal umum. Yang pertama dimulai dari kartu jam kerja, lalu menghitung upah berdasarkan jam hadir, jumlah potong atau hari kerja. Selanjutnya membuat daftar upah dan rekap daftar upah, lalu rekap daftar upah dan daftar upah. Kemudian yang kedua yaitu daftar upah dan rekap daftar upah dibuat menjadi bukti kas keluar. Bukti kas keluar, rekap daftar upah, dan kemudian dikirim ke bagian kasa. Yang ketiga yaitu rekap daftar upah, bukti kas keluar dibuat dengan membuat bukti memorial, dan rekap daftar upah, bukti kas keluar, bukti memorial selanjutnya dibuat dengan dijadikan jurnal umum. Kemudian yang keempat, rekap daftar upah, bukti kas keluar, dan bukti memorial dibuat menjadi kartu harga pokok dan selesai. Selanjutnya itu bagan alir dokumen prosedur produk selesai dan pencatatan pembebanan biaya overhead pabrik. Setelah suatu pesanan selesai dikerjakan, fungsi produksi memberitahukan informasi selesainya pesanan tersebut melalui prosedur produk selesai. Dalam perusahaan yang berproduksi berdasarkan pesanan produk dibebani dengan biaya overhead pabrik berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Pembebanan biaya overhead pabrik kepada pesanan tertentu biasanya dilakukan setelah produk selesai dikerjakan. Dasar yang dipakai untuk membebankan biaya overhead pabrik kepada produk adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung atau jam tenaga kerja langsung. Informasi mengenai dasar pembebanan biaya overhead pabrik tersebut tersedia dalam kartu harga pokok produk. Oleh karena itu, setiap menerima pemberitahuan selesainya satu pesanan dan fungsi produksi, fungsi pencatat persediaan dan biaya, kemudian menjumlahkan biaya-biaya yang diproduksi yang dicatat dalam kartu harga pokok produk. Kemudian menghitung biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada pesanan yang bersangkutan dan mencatatnya dalam kartu tersebut. Pada bagan ini, setelah menerima laporan produk selesai dari bagian produksi, bagian kartu biaya menghitung biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada pesanan yang telah selesai diproduksi berdasarkan tarif dikalikan dengan dasar pembebanan. Misalnya sekian rupiah per jam tenaga kerja langsung. Hasil perhitungan biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada pesanan tertentu kemudian dicatat oleh bagian kartu biaya ke dalam kartu harga pokok produk pesanan yang bersangkutan. Bagian kartu biaya kemudian menghitung total harga pokok produk pesanan dengan menjumlahkan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang dihitung berdasarkan tarif yang dicatat dalam kartu harga pokok produk berdasarkan perhitungan biaya overhead pabrik yang dibebankan berdasarkan tarif. Pada bagian ini, bagian produksi membuat laporan produk selesai. Pada laporan produk selesai terdiri dari 4 bagian. Pertama dan kedua dan ketiga dikirim ke bagian perencanaan dan pengawasan produksi, sedangkan bagian keempat dikirim ke bagian order penjualan. Setelah laporan produk selesai akan
kemudian diberikan kepada kartu gudang. Sedangkan bagian kartu biaya, laporan produk selesai, yaitu menghitung biaya overhead pabrik yang dibebankan produk. Lalu LPS, kartu harga pokok produk, membuat bukti memorial untuk mencatat harga pokok produk, dan membuat bukti memorial untuk mencatat biaya overhead pabrik yang dibebankan. Dalam membuat bukti memorial untuk mencatat harga pokok produk terdiri dari kartu persediaan, yaitu bukti memorial, LPS, dan KHPP. Dan membuat bukti memorial untuk mencatat biaya overhead pabrik yang dibebankan, yaitu bukti memorial dan kartu harga pokok produk. Pada bagian jurnal, yaitu membuat bukti memorial dan mencatat harga pokok produksi selesai yang transfer ke gudang, dan mencatat biaya overhead pabrik berdasarkan tarif. Dan selanjutnya yaitu yang terakhir membuat jurnal. Selanjutnya yaitu bagian alir dokumen prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran. Biaya overhead pabrik yang sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran terjadi melalui berbagai transaksi, yaitu transaksi pengeluaran gas, transaksi pemakaian barang gudang, transaksi penyusutan, dan depresi aset tetap berwujud, amortisasi aset tak berwujud, dan transaksi terpakainya uang muka biaya. Dan prosedur pencatatan berbagai biaya tersebut yang dibagi menjadi 4. Yang pertama, prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari pemakaian barang gudang. Yang kedua, prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari pengeluaran kas dan yang menggunakan register kas keluar dan jurnal umum. Yang ketiga, prosedur pencatatan beban overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari pengeluaran kas dan yang menggunakan register bukti kas keluar. Yang keempat, prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal penyusutan, amortisasi, depresi, dan terpakainya uang muka biaya. Selanjutnya, bagian alir dokumen prosedur pencatatan beban overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari pemakaian barang gudang. Jika fungsi perbaikan dari pemeliharaan memakai suku cadang dan minyak pelumas untuk pemeliharaan mesin pabrik, maka biaya ini dikelompokkan dalam biaya overhead pabrik dan dicatat dalam jurnal umum. Dengan jurnal, biaya overhead pabrik sesungguhnya di debit, dan persediaan suku cadangan dan persediaan minyak pelumas di kredit. Jika fungsi personal dia memakai bahan bangunan untuk memperbaiki ruang kantor yang rusak, biaya ini diklasifikasikan dalam beban administrasi dan umum dan dicatat dalam jurnal umum dengan jurnal, beban administrasi dan umum di debit, persediaan bahan bangunan di kredit. Dan jika fungsi pengiriman barang di bawah departemen penjualan memakai suku cadang untuk memperbaiki kendaraan truk, biaya ini diklasifikasikan dalam beban pemasaran dan dicatat dalam jurnal umum dengan jurnal, beban pemasaran di debit, persediaan suku cadangan di kredit. Ini merupakan bagian alir dokumen prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari pemakaian barang gudang. Terdiri dari 4 bagian, yang pertama bagian gudang, yang kedua bagian kartu persediaan, yang ketiga bagian kartu biaya, dan keempat bagian jurnal. Yang pertama bagian gudang dimulai dari bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, yaitu kartu gudang beserta tembusannya, yang tembusan yang kedua dan ketiga kartu gudang diserahkan ke pemakai bersamaan dengan penyerahan barang. Yang kedua bagian kartu persediaan, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, mengisi harga pokok pada bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang yang terdiri dari kartu persediaan dan kartu biaya. Yang ketiga bagian kartu biaya, yaitu bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang diteruskan kepada kartu biaya. Yang keempat bagian jurnal.
Bagian jurnal, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang dijadikan ke jurnal umum, dan secara periodik jurnal umum tersebut diposting ke buku besar. Dan bagan alur dokumen prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari pengeluaran kas dan yang menggunakan register kas keluar dan jurnal umum. Dalam pembayaran gaji dan upah tenaga kerja tidak langsung, digunakan akun antara clearing account, gaji dan upah untuk menjembatani kecatatan dalam register bukti kas keluar dengan jurnal umum. Distribusi gaji dan upah dilakukan dengan menggunakan jurnal umum dengan jurnal sebagai berikut. Biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, beban pemasaran, dan gaji dan upah. Lalu, bagan alir dokumen prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari pengeluaran kas dan menggunakan register kas keluar dan jurnal umum lanjutan. Pencatatan utang yang timbul dari gaji dan upah dicatat dalam register bukti kas keluar dengan jurnal sebagai berikut: gaji dan upah, bukti kas keluar yang akan dibayar. Lalu pada bagian utang, pada rangkap dokumen pendukung langsung masuk ke bagian kasa, sedangkan bukti kas keluar dimasukkan ke register bukti kas keluar, dan rangkap kedua langsung masuk ke bagian jurnal, yaitu bukti kas keluar dimasukkan ke jurnal umum dan buku besar, yaitu bukti kas keluar lanjut ke bagian kartu biaya. Pada rangkap bukti kas keluar diisikan kartu biaya. Lalu pada bagian alir dokumen prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari pengeluaran kas dan yang menggunakan register bukti kas keluar. Biaya yang bukan merupakan gaji dan upah didistribusikan melalui register bukti kas keluar dengan dasar waktu accrual basis. Jurnal yang dibuat oleh bagian utang dalam register kas keluar adalah sebagai berikut: biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, beban pemasaran, dan bukti kas keluar yang akan dibayar. Dalam bagian utang, yang pertama ada bukti kas keluar. Bukti kas keluar lalu diisikan di register bukti kas keluar yang lalu dimasukkan ke kartu biaya. Selanjutnya dokumen kedua itu langsung masuk ke bagian kasa, dan dokumen pendukung diisikan di register bukti kas keluar, itu posting secara periodik dan lalu masuk ke buku besar. Bagian alir dokumen prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari penyusutan, amortisasi, depresi, dan terpakainya uang muka biaya. Biaya yang timbul dari penyusutan, depresi, amortisasi, dan terpakainya uang muka biaya dicatat berdasarkan bukti memorial atau jurnal voucher yang dibuat oleh bagian kartu biaya. BOP, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari penyusutan, amortisasi, depresi, dan terpakainya uang muka biaya dicatat oleh bagian jurnal di dalam jurnal umum dengan jurnal sebagai berikut: biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, beban pemasaran, akumulasi penyusutan aset tetap, aset tak berwujud, dan asuransi dibayar di muka. Lalu pada prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari penyusutan, amortisasi, dan terpakainya uang muka biaya. Lalu pada bagian kartu biaya, kita mengisikan atau membuat buku memorial, lalu dimasukkan ke dokumen bukti memorial atau kartu biaya. Lalu pada bagian jurnal, dokumen bukti memorial masuk ke jurnal umum, lalu secara periodik jurnal umum diposting ke buku besar. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.